Pernahkah kamu merasakan situasi yang aneh? Seperti ada seorang wanita yang sudah menikah, mungkin kolega, tetangga, teman, atau bahkan saudara, tiba-tiba mulai mengirimi kamu sinyal-sinyal yang bikin bingung. Dia berbicara dengan cara yang berbeda, matanya menatap lebih lama, atau mungkin dia berusaha membangun hubungan yang lebih dekat, tapi tidak pernah mengatakannya secara langsung. Dan kamu pun bertanya-tanya, apa sih ini? Dia kan sudah menikah. Kenapa dia berperilaku seperti ini padaku? Kamu berusaha memahami, tapi semuanya terasa rumit. Situasi ini bisa terjadi di kantor, di lingkungan kerja, atau dalam pertemanan. Wanita misterius ini tampaknya tertarik padamu, tetapi sinyal yang dia kirimkan justru membuat kamu semakin bingung. Terdengar akrab? Ya, ini memang aneh, tetapi kejadian seperti ini lebih umum daripada yang kita kira. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu, siapa sih wanita dalam hidupmu yang selalu mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak jelas ini? Apakah dia seorang kolega, tetangga, teman yang sudah menikah, atau mungkin saudara? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, saya mendengarkan. Sekarang mari kita coba memahami psikologi di balik mengapa wanita yang sudah menikah kadang mengirimkan sinyal-sinyal yang membingungkan ini, meskipun mereka sudah berkomitmen pada orang lain. Kenapa mereka bertindak seolah-olah ingin terhubung secara emosional atau fisik, tetapi tidak pernah mengakuinya secara terbuka? Dan yang lebih penting, apa yang harus kamu lakukan ketika menghadapi situasi ini? Dalam video ini, kita akan membahas semua itu. Kenapa hal ini bisa terjadi meskipun mereka sudah bersuami? Sinyal apa yang sebenarnya mereka kirimkan? Mengapa kamu sering melewatkan tanda-tanda ini? Dan terakhir, bagaimana kamu bisa menghadapinya dengan bijak tanpa melewati batas atau kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Jadi tetaplah bersama saya karena setelah setiap poin, saya akan memberikan petunjuk tentang apa yang akan kita bahas selanjutnya agar kamu tetap fokus dan waspada. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mengapa wanita yang sudah menikah terkadang mengirimkan sinyal kepada pria lain? Mungkin kamu berpikir jika pernikahan mereka baik-baik saja, hal ini tidak akan terjadi, bukan? Tapi, kenyataannya lebih dalam dan seringkali tersembunyi dalam psikologi manusia. Mengapa wanita yang sudah menikah kadang tertarik atau mengirimkan sinyal kepada pria lain? Untuk memahami ini, kamu perlu menyadari satu hal penting tentang sifat manusia. Ketertarikan dan koneksi emosional tidak mengikuti aturan yang kaku. Mereka tidak berhenti hanya karena seseorang sudah menikah. Setiap orang, baik pria maupun wanita, mendambakan perhatian, validasi, dan koneksi. Ini adalah kebutuhan dasar yang tidak hilang begitu saja hanya karena ada cincin kawin di jari mereka. Bahkan dalam pernikahan yang tampak stabil dan penuh kasih, kadang-kadang wanita merasa jauh secara emosional atau tidak terpenuhi. Ini bukan berarti dia tidak mencintai suaminya. Namun, hidup seringkali rumit. Stres, rutinitas, konflik yang belum terselesaikan, atau bahkan beban tanggung jawab sehari-hari dapat menciptakan kesenjangan emosional. Kesenjangan ini, meskipun tidak terlihat, bisa membuatnya merasa kesepian atau diabaikan. Dalam momen-momen rentan tersebut, ia mungkin mencari perhatian atau validasi di tempat lain. Ini bukan karena ia ingin menghancurkan pernikahannya, tetapi karena bagian dari dirinya merindukan hal-hal yang mungkin ia lewatkan. Itulah mengapa ia sering mengirimkan sinyal-sinyal kecil yang membingungkan. Mungkin tatapan mata yang lebih lama, senyuman hangat, atau percakapan yang terasa lebih pribadi dari biasanya. Ini bukan selalu tentang rayuan langsung. Lebih sering, itu adalah sinyal bawah sadar, seperti tangisan lembut untuk meminta perhatian atau pengertian. Terkadang dia mungkin tidak sepenuhnya menyadari mengapa dia melakukannya. Namun masalahnya adalah sinyal-sinyal ini bisa sangat samar dan halus sehingga membuat orang lain bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar tertarik atau ini hanya perilaku ramah? Ambiguitas ini menciptakan situasi emosional yang membingungkan di mana kamu merasa tertarik tetapi tidak ingin melewati batas atau salah paham. Ketika kamu menyadari sinyal-sinyal halus ini, penting untuk melihat lebih dari sekadar ketertarikan di permukaan. Ini seringkali berhubungan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi, kesepian emosional, atau pencarian rasa harga diri yang hilang di rumah. Sinyal-sinyal ini tidak selalu tentang romansa atau hasrat. Terkadang ini tentang kenyamanan, validasi, atau sekadar merasa diperhatikan dan dihargai. Nah, ini tidak berarti setiap wanita yang sudah menikah yang mengirimkan sinyal ingin lebih dari sekadar persahabatan. Juga, tidak berarti kamu harus terjun ke dalam situasi yang rumit. Namun memahami alasan di balik sinyal-sinyal ini sangat penting.
Ini membantu kamu tetap waspada, hormat, dan cerdas secara emosional dalam cara kamu merespons. Selanjutnya mungkin kamu bertanya, apa sebenarnya sinyal-sinyal ini? Bagaimana cara mengenalinya tanpa salah menafsirkan atau melewatkan pesan yang sebenarnya? Hal ini akan kita bahas segera. Jadi tetaplah bersama saya karena mengetahui tanda-tandanya akan memampukan kamu untuk menavigasi situasi sulit ini dengan bijak. Sinyal apa yang dikirimkan wanita yang sudah menikah? Bicara tentang sinyal yang mereka kirimkan, kenyataannya sinyal-sinyal ini jarang sekali terdengar keras atau jelas. Sinyal-sinyal ini halus, seringkali ambigu, dan cerdik disamarkan dalam perilaku sehari-hari yang normal. Mereka tidak datang sebagai langkah berani atau pengakuan yang jelas. Sebaliknya, sinyal-sinyal ini menyelinap melalui gestur-gestur kecil dan momen-momen tenang yang hanya orang yang benar-benar memperhatikannya yang dapat menangkapnya. Kehalusan ini membuat sinyal-sinyal ini sangat mudah terlewatkan atau disalahartikan, terutama karena masyarakat mengharapkan wanita yang sudah menikah untuk berperilaku dengan cara tertentu. Jadi ketika sinyal-sinyal ini muncul, mereka terbungkus dalam lapisan-lapisan kesopanan dan keramahan sehari-hari, membuat banyak pria meyakinkan diri mereka bahwa itu bukan apa-apa. Dia hanya bersikap ramah. Namun jika kamu perhatikan lebih seksama, senyum ini mungkin menyimpan lapisan tersembunyi, pesan diam-diam tentang koneksi yang lebih dalam. Mari kita uraikan beberapa sinyal ini. Pertama, senyum yang berbeda. Seorang wanita yang sudah menikah mungkin tersenyum padamu dengan lebih hangat dan lebih sering daripada yang ia lakukan dengan orang lain. Senyum ini bukan hanya sekadar sopan. Senyum ini mengundang dan menunjukkan bahwa ia merasa nyaman atau tertarik dengan kehadiranmu. Namun, karena senyum ini halus dan terbungkus dalam keramahan, banyak pria salah mengartikannya sebagai kesopanan biasa. Namun, jika kamu perhatikan, senyum ini bisa menyimpan makna yang lebih dalam. Kedua, kontak mata yang berlama-lama. Bersamaan dengan senyum itu, ia mungkin melakukan kontak mata sedikit lebih lama dari biasanya. Seolah-olah ia mencoba berkomunikasi tanpa kata-kata, mencari koneksi yang lebih dalam melalui tatapan sederhana. Kontak mata yang berlama-lama ini seringkali membawa rasa ingin tahu atau ketertarikan, tetapi karena ia tidak pernah membuatnya terlihat jelas, hal itu bisa luput dari perhatian. Ketiga, mencari alasan untuk berbicara atau mendekat. Kamu mungkin mulai memperhatikan dia menemukan alasan kecil untuk mendekat, meminta bantuan, atau memulai percakapan santai yang tampaknya tidak punya tujuan. Perilaku ini adalah cara baginya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu dan membangun kedekatan secara diam-diam. Namun, karena interaksi ini kecil dan tampak biasa, jarang menimbulkan kekhawatiran. Keempat, sentuhan ringan atau isyarat fisik dari jarak dekat bisa lebih mengungkapkan. Dia mungkin menyentuh lenganmu dengan lembut selama percakapan atau berdiri sedikit lebih dekat dari yang seharusnya. Sentuhan-sentuhan kecil ini adalah tanda kenyamanan dan ketertarikan yang halus. Namun, sentuhan-sentuhan ini seringkali dianggap sebagai isyarat persahabatan, terutama jika kamu tidak mengharapkan lebih dari itu. Kelima, berbagi pemikiran pribadi atau emosional. Sinyal kuat lainnya adalah ketika dia mulai berbagi cerita pribadi, kekhawatiran, atau emosi yang biasanya tidak dia ungkapkan kepada orang lain. Keterbukaan emosional semacam ini menunjukkan bahwa dia mempercayai kamu dan ingin merasa dekat secara emosional. Keenam, sinyal campur aduk dan ambiguitas. Karena dia sudah menikah, dia jarang berterus terang tentang perasaannya. Sebaliknya, dia mungkin mengirimkan sinyal campur aduk atau membingungkan, terkadang hangat dan mengundang, di waktu lain ia menjauh dan berhati-hati. Ambiguitas ini memungkinkannya menguji perasaan dan situasinya sendiri tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Perilaku yang bolak-balik ini bisa terasa seperti berjalan di atas tali yang tegang. Di saat ia dekat dan terhubung, di saat berikutnya ia menjauh tanpa penjelasan. Dinamika tarik ulur ini membuat kamu terus menebak-nebak dan bertanya-tanya apakah ada peluang nyata atau hanya angan-angan. Memahami sinyal-sinyal halus ini sangat penting untuk mengenali apa yang sebenarnya terjadi dan melindungi diri secara emosional dalam situasi yang kompleks. Sinyal-sinyal ini jarang lugas. Mereka terbungkus dalam ambiguitas, terkadang begitu samar sehingga mudah untuk mengabaikannya. Namun ketika kamu belajar mengenalinya, kamu mendapatkan keuntungan untuk membuat keputusan yang lebih jelas dan percaya diri tentang cara merespons. Entah itu berarti menetapkan batasan yang jelas untuk melindungi hati, menciptakan jarak emosional, atau sekadar menjadi lebih sadar akan situasi emosional yang sedang dijalani. Memahami tanda-tanda ini memberi kamu kejelasan untuk bertindak bijak.
Ambiguitas ini bisa menjengkelkan. Kamu mungkin terjebak dalam siklus harapan dan keraguan. Namun, jika kamu memperlambat dan memperhatikan dengan seksama, perbedaannya akan menjadi jelas. Namun, inilah masalahnya. Meskipun sinyal-sinyal ini ada di depan mata, kamu seringkali melewatkannya. Kenapa pikiranmu meyakinkan diri untuk mengabaikan atau salah paham terhadap apa yang terjadi? Kita semua terprogram untuk menghormati norma sosial, terutama dalam hal hubungan yang dianggap sakral, seperti pernikahan. Jadi ketika seorang wanita yang sudah menikah mengirimkan sinyal-sinyal halus, pikiran kita seringkali melabelinya sebagai sekadar kesopanan. Penyaringan mental ini bertindak sebagai pelindung. Ini membantu kamu menghindari situasi yang berpotensi rumit. Namun, sisi negatifnya, hal ini bisa membutakan kamu terhadap kenyataan yang sebenarnya. Otak cenderung lebih menyukai narasi aman bahwa dia hanya bersikap baik daripada menghadapi kebenaran emosional yang rumit. Selain itu, sinyal-sinyal itu sendiri seringkali kontradiktif. Hangat satu hari, jauh di hari berikutnya. Pola tarik ulur ini membingungkan persepsi kamu, menyebabkan kamu meragukan insting sendiri. Rasa takut juga bisa muncul. Takut membuat kesalahan, takut menimbulkan drama, atau takut dianggap orang jahat. Lalu, bagaimana cara menanggapi situasi ini tanpa kehilangan rasa hormat? Jawabannya terletak pada keseimbangan. Penting untuk selalu menghormati kenyataan bahwa dia sudah menikah. Apapun sinyal yang dia kirimkan, jangan pernah mencoba memaksakan sesuatu yang tidak dia tawarkan secara eksplisit. Jaga martabatmu dengan menetapkan batasan yang jelas. Jika sinyal-sinyal tersebut menjadi terlalu ambigu atau mulai mengganggu ketenangan pikiranmu, jangan ragu untuk menciptakan jarak yang sehat. Menarik diri bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah tindakan perawatan diri yang penting. Lindungi kesejahteraanmu dengan menghindari situasi yang bisa menyakiti atau membawamu ke jalan yang berbahaya. Jadi memahami mengapa wanita yang sudah menikah mengirimkan sinyal yang membingungkan bukanlah tentang menghakimi mereka, tetapi tentang melihat perilaku manusia apa adanya, kompleks dan emosional. Ini tentang mengenali tarian halus perasaan dan batasan, dan yang terpenting tentang melindungi kesejahteraan emosionalmu sendiri. Saya tahu video ini sedikit lebih panjang dari biasanya, tetapi topik ini memang memerlukan kedalaman. Sekarang setelah semua yang kita bahas, kamu tidak akan bingung lagi ketika dihadapkan pada sinyal-sinyal halus ini. Kamu akan memiliki wawasan untuk menavigasi situasi sulit ini dengan percaya diri. Jika kamu pernah mengalami interaksi yang membingungkan atau memiliki pertanyaan tentang apa yang telah kita bahas, jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin mendengar dari kamu. Pengalamanmu penting dan bisa membantu orang lain memahami situasi emosional yang kompleks ini. Dan jika kamu menemukan nilai dalam video ini, tunjukkan rasa cintamu dengan menyukai video ini. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan lebih banyak lagi hikmah kehidupan, nasihat praktis, dan wawasan mendalam yang bisa membantumu menghadapi kerumitan hidup dengan kekuatan. Terima kasih telah menonton dan mempercayakan waktu kamu kepada saya. Ingat, kejernihan emosi adalah alat yang ampuh. Teruslah belajar, berkembang, dan yang terpenting teruslah menghargai diri sendiri.